Pertama-tama teman-teman saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas, ya Allah, atas seluruh karunia, kebaikan yang terjadi berkelimpahan pada saya, pada orang-orang yang saya sayang, juga pada kita semua ya, pada teman-teman semua hari ini, dan seterusnya, amin. Oke, terima kasih juga Pak Abram, Bu Maria Terry, Power Couple Leaders ya, yang selalu, semangat, terus pencapaian-pencapaian, bersama grupnya juga luar biasa. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini pula, saya juga mau berterima kasih pada satu pasangan yang amazing, yang udah kenalin saya, bimbing saya terus pada bisnis yang super banget ini, dan membuat dampak positif terus-terusan di hidup saya. Terima kasih Pak Richard dan Ibu Susan, amin. Kemudian makasih juga teman-teman ya udah hadir di sini super tim KS ya buat teman-teman yang baru bergabung dalam acara MDIT series kali ini. Teman-teman semua adalah orang-orang yang luar biasa yang senantiasa selalu bergerak tumbuh untuk jadi lebih baik lagi untuk kisah sejahtera di kehidupan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih ya. Teman-teman saya mau cerita dikit ya background, boleh di-share materi di Tineke ya? Oke, ini dari ya, ini tadi karena katanya ada yang buram jadi saya ulang. Oke teman-teman, cerita sedikit ya teman-teman background keluarga saya ya. Saya lahirnya itu di keluarga besar ya teman-teman. Background orang tua saya itu bapak saya tuh Pak Imam ya. Dia seorang karyawan dan almarhumah ibu saya, Ibu Setiawati, itu adalah seorang ibu rumah tangga. Nah kakak beradik saya juga banyak teman-teman. Jadi senang banget juga ada di keluarga ini ya, keluarga besar, keluarga KS ya. Nah, bahwa seperti pada umumnya siklus hidup saya normal aja ya teman-teman ya. Saya menempuh pendidikan tadi ya, boleh next. Iya teman-teman, jadi kan saya mulai ya disekolahin dari TK ya, tapi nggak saya tulis SD, SMP, SMA, kuliah, terus nikah ya teman-teman. Nah itu SMP, SMA-nya aja udah banyak banget ya teman-teman, sampai nulis TK udah nggak cukup lagi deh gitu kebanyakan, soalnya pindah-pindah terus sama bapak saya gitu ya, sama orang tua saya. Nah, saat menikah itu ya teman-teman ya, oh ya ini saya cerita langsung ya teman-teman background biar kenal kan makin akrab, makin makin apa ya, biar terkoneksi ya. Nah, saat menikah itu muncul deh ya teman-teman BM ya, banyak mau dan seringnya kemauan-kemauan itu bukan lagi untuk diri sendiri ya, namun untuk semua cita-cita dan untuk anak-anak saya juga nih ya teman-teman ya. Nah, tapi kan segala cita-cita terus ke BM-an ya, ke banyak mauan ini, itu biaya hidupnya udah nggak bisa minta lagi ya teman-teman ya, nggak bisa minta lagi sama orang tua, nggak mau juga minta, dan mestinya kita yang gantian ya. Dan apapun yang terjadi kan udah besar ya, udah bisa punya anak ya, udah harus responsibel dan mandiri ya. Nah, salah satu dari banyak mau yang saya pikirin itu adalah kemauan jangka panjang teman-teman untuk ngasih yang terbaik buat anak-anak saya ya. Contohnya dalam hal pendidikan yang terbaik buat Dita sama Kinan ya. Karena bapak saya aja kan sekolahnya itu sekolahin saya itu sampai jauh ya, sampai ke Australia gitu. Jadi sewajarnya saya pingin juga mereka mendapatkan minimal sama atau bahkan lebih bagus pendidikannya dari saya dan bapaknya anak-anak ya, yang kita disekolahin sampai keluar gitu. Nah, biaya pendidikan waktu saya kuliah itu udah mahal ya teman-teman, karena waktu itu dolar Australia udah 8 ribuan, dan saya sadar pasti nantinya di masa anak-anak saya sekolah tuh biaya pendidikan udah akan makin mahal lagi. Bahkan udah kerasa tinggi nih sekarang ya, walaupun masih di Jakarta ya teman-teman. Oke, nah selain itu saya juga mikirin, kan ada bapak saya ya, mikirin untuk bisa kasih kehidupan yang terbaik teman-teman, di mana bapak saya nantinya, sekarang sih bukan nantinya ya, pensiun itu udah dengan sehat, nyaman, bahagia gitu. Nah untuk itu ya teman-teman cita-cita saya. Nah ini teman-teman mesti catat ya, maksudnya saya dari slide-slide ini, sorry bentar. Dari slide-slide-nya teman-teman catat aja ya. Nah, jadi dari teman-teman semua itu mesti decide juga teman-teman, dan pastinya saya tahu teman-teman juga udah decide sih. Mungkin sama ya, sama seperti saya decide ya, saya perlu banget untuk punya kebebasan waktu atau dan time freedom ya.
ini punya waktu, bersama semua orang yang saya sayang, itu tanpa harus minta izin ya. Jadi kayak, saya mau bebas menikmati waktu gitu. Mmm, terus, ya kebiasaan keluarga besar gini ya teman-teman ya, bentar-bentar maunya kumpul keluarga gitu. Cuman kalau kumpul keluarga tiba-tiba dipanggil ke kantor kan saya nggak mau juga gitu ya. Nah, untuk mencapai tingkat financial freedom, di mana, uang tuh udah nggak jadi masalah lagi ya teman-teman ya. Jadi tujuannya saya tuh pingin, financial freedom supaya bisa jadi manusia yang lebih bermanfaat lagi, terutama buat orang yang saya sayangin. Nah, teman-teman juga pasti, ada yang sama atau mungkin banyak yang sama ya, sampai kita bertemu di Zoom malam ini, ya. Kalau udah punya financial freedom ya, maksudnya bebas, apa namanya, bisa beli apa aja ya dengan harga berapapun, tanpa lihat harga berapapun gitu ya, terus tanpa nawar, tanpa diskon, jadi beli-beli aja gitu. Terus seperti contoh itu saya kasih hadiah liburan anak-anak, ke Jepang ya, pokoknya, nggak usah pusing sama budgetnya gitu. Jadi ya udah tinggal keluarin aja gitu, ya kan. Tapi, di bisnis ini tuh bagus banget ya, maksudnya sebelum di bisnis ini saya sempat mikir gimana ya caranya ya, kalau, pegang impian itu tapi, dengan apa yang saya lakukan. Oke, next-nya itu yang money making experience saya ya. Jadi dalam perjalanannya tuh, eee, ya dalam perjalanan itu saya kan nyari ya sampai, saya lakuin semua hal ini teman-teman. Ya bisnis-bisnis, sendiri ya, bisnis tas pesta handmade ya, kebetulan partner bisnis saya ada di sini join juga, ya ada Ratih. Nah kemudian, udah ya teman-teman saya nggak cerita panjang di situ, tapi intinya saya juga sebagai karyawan pernah ya teman-teman apply di salah satu holding company di, yang megang Hotel Saripan Pasifik kalau teman-teman tahu ya. Nah saya tapi, in charge-nya ke holding yang di Singapura gitu ya, bos saya dulu orang Jepang gitu. Nah saya juga mau pekerjaan itu juga karena kan fleksibilitas waktu yang ditawarin gitu, karena waktu itu saya si Dita itu baru berapa masih kecil deh gitu ya. Nah, namanya ibu kan pasti pengen pilih ya, kalau bisa spend time sama dia lebih banyak gitu daripada di kantor. Hanya nggak bisa pilih gitu juga, karena kan kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup memerlukan saya, dan bapaknya Dita itu untuk ya kerja gitu ya. Terus income waktu itu juga dikit banget teman-teman, kalau income-nya saya sendiri ya waktu kerja di situ kan kayaknya gimana gitu ya jabatannya ya, karyawan accounting sih gitu. Tapi maksudnya saat itu masih 2,5 juta per bulan tuh kecil banget deh gitu ya. Mmm, itu pun uangnya akhirnya saya, untuk puter-puterin lagi join bisnis apa MLM gitu ya, karena kan MLM pas saya, apa, juga tahu itu menawarkan kebebasan waktu ya, cuman, beda banget ya teman-teman sama di sini, saya juga nggak panjang-panjang di situ ya. Oke, pingin freedom sama seperti di lagu Freedom yang kalau teman-teman udah dikasih lihat sama, leader teman-teman yang ngajak ke bisnis ini, mentor bisnis teman-teman tuh ada parade income ya. Parade income tuh pengen banget freedom gitu ya. Nah, biaya hidup makin lama makin tinggi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dulu income saya sama, bapaknya anak-anak itu digabungin ya teman-teman, itu benar-benar ngerasain income dateng dateng cuman sehari, 2 hari loh teman-teman mampir aja gitu, kayak tamu nginep 2 hari gitu kan. Perginya cepet banget pulangnya gitu, kayak weekend aja gitu. Terus jadi kita kenal namanya istilah tanggal muda, tanggal tua gitu, kita kenal gitu ya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah nggak kenal tanggal tanggal apa ya, tanggal tua apa tanggal muda, pokoknya nggak usah dilihat ada aja, alhamdulillah ya teman-teman. Nah jadi, bersyukur lagi sama Allah dan pada leader kita yang ngajak kita ke sini gitu ya. Nah oke teman-teman, kan, pasti teman-teman juga sama kayak saya ya, kalau anak-anak itu dan kebutuhan hidup nggak akan makin kecil, ya kan? Makin besar ya biayanya ya, makin makin besar, ya ada inflasi ya, teman-teman udah pasti tahu biayanya, fakta-faktanya ini bukan nyumpahin, tapi itu fakta ya, biayanya naik-naik semua, gitu. Nah, singkat kata, syukur alhamdulillah tadi saya dipertemukan ya teman-teman, mungkin, sama apa, penasaran nih yang mana ya, kita ke next slide, gitu. Oke, next slide. Nah, syukur alhamdulillah ya atas izin Allah, saya dipertemukan dengan business coach, mentor, dan leader saya yang, tepat banget teman-teman dan amazing banget gitu. Jadi, apa, syukur alhamdulillah banget, ibaratnya apa ya, saya tuh udah lama nyari-nyari gitu ya, sebenarnya nyari-nyari, gimana ya caranya jadi agen asuransi gitu, karena saya cuma sekedar baca di, majalah ya waktu itu ya, nggak tahu majalahnya apa juga, tapi intinya,
bisnis asuransi tuh bagus banget gitu. Nah, saya penasaran, saya cari-cari dan bahkan saya yang waktu itu masih nasabah orang, mau ketemu agennya nggak bisa gitu ya. Nggak tahu kenapa juga sih teman-teman, tapi emang alhamdulillah jodohnya udah dikasih tahu sama Allah, udah dipilih yang terbaik gitu teman-teman. Itu ya kayak pertemuan yang seperti lama mencari terus dipertemukan. Itu rasanya super happy banget. Jadi makasih banyak ya Bu Susan, Pak Richard nih, nggak intinya bersyukur ya. Oke teman-teman, maka, saya tuh langsung kayak, sign sign kontrak bisnis yang dikasih sama Bu Susan gitu. Alhamdulillah bisa ketemu jalan mencapai time freedom dan financial freedom. Nah, kenapa saya join di bisnis asuransi? Oke, oh ya ini ada juga, next-nya thank you ke Pak Denny, Bu Inge, ada di next slide-nya. Kakek leader saya yang ini teman-teman, tadi banyak banget yang ngasih-ngasih hadiah, ibaratnya kakek ya teman-teman, kakek nenek kita di bisnis ini tuh yang selalu memanjakan kita gitu. Tinggal kita aja, gimana caranya, apa ya, ibaratnya kalau misalnya di keluarga kan menyenangkan hatinya, nah tapi kalau ini, ya kita berusaha, nanti pasti reward-nya dapat, gitu. Oke, itu sekilas, balik lagi ya teman-teman. Nah, kenapa sih, join bisnis asuransi ya, teman-teman pasti sama ya, karena bisnis ini super duper oke, ya kan. Saya udah pernah jadi karyawan, udah gitu ya, udah pernah coba jualan sendiri, udah. Terus udah pernah juga ikutan MLM network marketing gitu ya. Terus, untuk insurance ya, ada yang nanya juga ya kayaknya kayak, emang passion-nya gitu kan. Nah, sebenarnya ya bukan ya teman-teman, kayak tadi Dokter Willy sama Cirena kan bilang, kita apa namanya, awalnya juga join asuransi, ya walaupun kita pindahan dari tempat lain gitu ya, tapi awal mulanya juga nggak tahu gitu, maksudnya, eee, seperti apa gitu kan, lulusnya juga bukan dari lulusan asuransi ya teman-teman gitu. Jadi, bukan passion saya, tapi outcome ya, maksudnya hasil-hasil dari menjalani bisnisnya itu adalah apa yang selama ini saya cari gitu, ya. Nah, kenapa Vision dan Alliance ya, udah pasti, produknya, perusahaannya, agensinya ya, kita tuh di rumah ibaratnya kita dilahirkan di tempat yang tepat gitu ya teman-teman. Rezeki anak soleh dan soleha nih teman-teman semua, ya. Jadi, dan juga ini simple, terus doable ya, ada, business duplication-nya gitu. Dan Allianz saat ini memang yang terbaik ya teman-teman ya, kita berdoa, selalu yang terbaik, amin. Nah, terus extra wise berikutnya ya, menurut saya ya, bisnis yang kita jalanin ini teman-teman percaya deh, ini tuh, yang saya yakinin ya, memiliki value sesuai ajaran agama teman-teman. Kalau misalnya, vertikal ya, kita mendekatkan diri ya kepada Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan kita menjadi selalu bersyukur ya. Nah, kalau untuk horizontal ya, ini kan dianjurkan banget untuk kita silaturahmi ya, benar ya, teman-teman ya. Silaturahmi, terus dengan kita menjadi, saluran berkat, itu amal jariah ya, yang amal yang walaupun kita nggak ada itu selalu dibawa ya teman-teman, gitu. Jadi, ini saya senang banget gitu. Terus, tolong-menolong dalam kebaikan ya teman-teman, berlomba-lombanya itu dalam kebaikan gitu. Beda sama kalau bisnis di luar lain berlomba-lombanya pasti, negatif ya, maksudnya banyak negatifnya gitu, nggak bilang negatif semua sih, tapi banyak negatifnya gitu. Nah, juga ini tangan kita di atas teman-teman, kita, memberi ya, kita memberi. Nah, kemudian ada 3 misi mulia ya, teman-teman udah pasti tahu ya. Nah, di 3 misi mulia itu sebenarnya teman-teman sedang menciptakan, legasinya teman-teman gitu, akan dikenang sebagai orang tua yang seperti apa bagi anak-anak teman-teman di bisnis ini gitu ya. Create a legacy dan, membawa positive impact buat kehidupan, teman-teman sendiri pastinya, keluarga, dan juga, sekitarnya, gitu. Terus, bantu klien ya, bantu diri sendiri udah pasti, gitu. Bantu bantu partner bisnis ya. Nah, terus di sini juga, ada positive vibes ya teman-teman, sama keluarga kita yang baru gitu ya, sama leader-leader kita gitu, sama unit kita, sama grup kita gitu. Eee, membangun aura positif. Nah, terus ada traveling, reward, dan prestasi. Kemudian, oh ya untuk prestasi sendiri itu kan kita, jadi contoh ya dan bersyukur pada Tuhan dari tempat yang terbaik. Nah, ini juga adalah, bisnis billion dollar teman-teman ya, income di layar biru itu, sebagai, pedoman dasar kita melakukan bisnis alliance. Nah, untuk perjalanan MDIT, oke sebentar. Mencapai impian yang tadi vision board boleh, maaf.
Makasih Pak Richard. Nah, ini teman-teman vision board. Jadi kan impian saya mungkin awalnya cuma time freedom, financial freedom, buat apa gitu ya, buat apa. Nah, ini pasti udah mulai makin besar teman-teman. Ini bukan hanya tentang diri kita sendiri lagi, tapi udah orang banyak. Nah, percaya deh teman-teman kalau misalnya impiannya teman-teman hanya untuk diri sendiri aja gitu ya, atau untuk keluarga tapi keluarga diri sendiri. Nah, itu tuh ya udah segitu aja gitu. Nah, tapi ketika teman-teman minta koridornya dibesarin, impian teman-teman juga dibesarin, dibanyakin ya. Contoh ya, kalau saya sih tulisnya grupnya makin besar gitu. Itu kan berarti impiannya untuk orang banyak juga ya. Sama itu pasti rezekinya dibuka lagi gitu. Karena ibaratnya kita minta sama Tuhan, minta duit banyak. Oh salah, bukan gini. Minta sama minta orang tua tuh duit banyak. Tapi kalau misalnya buat apa orang tua nanya, cuman buat makan kecil sendiri, ya itu pasti kan dikasih duitnya juga duit kecil ya. Tapi kalau kita bilang, oh saya mau ajak temen ini traktir bla 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 banyak gitu ya, ya pasti kan dikasih juga lebih banyak gitu. Itu sih teman-teman yang saya juga percaya. Nah oke, untuk perjalanan MDIT ya teman-teman, kalau pencapaian untuk pencapaian MDRT itu kan didapatkan dari hasil kerja sebagai BI ya teman-teman ya, kita closing nasabah produksi pribadi ya. Jadi teman-teman bisa lihat di yang tahapan pertama ya, itu kita bisa kalau kita terus-terusan gitu ya, lebih dari 10 nasabah yang 3 juta gitu ya, produksinya banyak, itu mencapai MDRT ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih bedanya MDRT, MDIT, suka kebalik-balik. Nah, MDRT adalah penjualan yang pribadi gitu ya. Nah, sedangkan untuk MDRT itu kita fokus sama yang bawah teman-teman, mulai tahap kedua sampai tahap ke-8. Jadi sangat fokus pada pengembangan unit dan grup ya. Nah, dari layar biru sendiri kan kita bisa lihat ya, di bisnis ini juga more about growing others. Dan pendapatan kita juga akan lebih cepat menuju MDIT. Nah, oke, ini MDIT ya teman-teman, potensi bisnis. Anggaplah di sini kan ada orang tuanya, terus ada anaknya, ada cucunya ya, kayak keluarga besar nih ya. Nah, dari sini ini loh teman-teman, kita dapat income 139 atau 140 juta per bulan gitu. Nah, itu udah MDIT pasti ya, karena apa sih itu MDIT gitu ya. MDIT itu kan adalah Million Dollar Income Team ya, yang merupakan peringkat penghargaan bagi agen asuransi Allianz yang telah mencapai income miliaran per tahun gitu. Nah, pencapaian prestasi yang para MDIT ini setiap tahunnya akan ditayangkan di halaman koran Kompas, teman-teman, tuh yang ada di sebelah kanan. Jadi itu benar-benar MDIT-nya tuh cuma satu halaman ini, gitu. Jadi satu Indonesia nih ya teman-teman ya. Jadi kan privilege banget ya, gitu, bahagia banget ya. Uh, ini gitu, bersyukur ya ada di sini gitu. Jumlah orang yang mendapatkan income 1 miliar sampai 52 miliar per tahun di 2020 tuh makin banyak teman-teman, dan itu pun saya yakin banget akan terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun gitu. Percaya nggak teman-teman akan makin bertambah? Percaya ya? Wah, baru Kak Syakir yang jawab percaya. Kok bisa percaya? Makin nambah? Iya benar. Iya, saya juga percaya. Kenapa? Kan akan nambah loh sama teman-teman semua yang ada di sini. Amin ya. Yang udah punya bintang 1 dan terus seterusnya ke atas pun juga semakin naik, banyak jumlah bintangnya. Ya. Jadi isinya nanti makin banyak, bisa kedua halaman, ketiga halaman gitu ya. Amin, termasuk timnya teman-teman semua yang ada di sini. Nah, MDIT 52 bintang itu teman-teman, itu gambarnya gede banget ya, paling gede di tengah ya. Itu founder vision ya, leader kita semua, Pak Denny dan Bu Inge. Terus kemudian founder KS Group teman-teman, Pak Richard Bususan, 14 bintang per 2021 itu adalah leader kesayangan kita semua, Pak Richard dan Bu Susan. Jadi teman-teman udah bener ya, kita jalan di sini di bawah arahan mereka ya. Udah di apa ya, orang tuanya kita tuh udah bener banget deh gitu. Jadi kitanya yang mesti juga self motivated untuk ngikutin langkahnya gitu. Nah, kenapa sih MDIT gitu ya? Ya semakin banyak bintang berarti kan semakin banyak income-nya ya teman-teman ya. Ibaratnya bintang 1 aja 1 M sebulan gitu ya. Berarti impian-impian yang tadi ya, yang di vision board itu juga
juga bisa tercapai gitu, dan bisa menjadikan kita yang tadi, goals-nya kan kalau saya menjadi manusia yang bermanfaat sebaik-baiknya dalam hidup ya teman-teman, gitu. Nah, oke, amin, sukses dan sehat terus untuk Paricat dan Bususan, amin. Nah, gimana sih jadi MDIT ya? Tadi kan udah tuh teman-teman, apa, kembangin tim gitu ya. Nah, teman-teman, ini ada sorry jatuh. Ada 2 poin ya, yang bisa sebenarnya 3 sih, oke, yang pertama itu, yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk menuju MDIT itu, kita harus yang pertama apa tadi? Udah saya kasih tahu sih di awal. Ada yang inget nggak ya? Kalau mau sesuatu mesti ngapain? Mesti niat, mesti usaha ya. Iya benar teman-teman, minta sama Tuhan ya. Nah jadi, yang bisa kita lakukan untuk, menjadi MDIT itu pertama, bikin keputusan dulu teman-teman. Yang pertama make a decision ya. Decision-nya apa? Ya decision untuk mau sukses, mau menjadi MDIT, mau melakukan kerjanya gitu ya. Nah, kenapa sih mesti bikin keputusan? Karena seperti niat tadi ya, Kak Sakti tadi tulis ya, semua ya. Itu, seperti niat wajib ada di awal teman-teman, karena, niat itu yang menggerakkan kita gitu ya. Kita bergerak karena, niat kita gitu. Karena kalau nggak niat, kalau nggak mau, apapun walaupun kita bisa, kita juga nggak bakal jalan sih teman-teman gitu. Nah, kalau setiap hari nih, kita kan ketemu orang ya teman-teman, ketemu orang yang misalnya kita mau ajakin jadi bisnis partner, tapi kita sendiri nggak memutuskan untuk menjadi orang yang sukses gitu ya, nggak memutuskan menjadi seorang yang berhasil, ya, mindset-nya belum berubah gitu ya. Itu juga nggak akan ada apapun teman-teman yang bisa terjadi dalam hidup kita, gitu. Nah, terus kalau misalnya niatnya nih gimana ya, kayaknya waktu masuk semangat banget ngeliat income gitu ya. Nah, terus, ngebenerin niat kita lagi gimana? Ya sebenarnya sih, kita bisa fokus lagi teman-teman, mulai dari fokus 3 misi mulia ya. Nah, tapi yang di MDIT karena fokus sama pengembangan grup, sebenarnya kan ada misi ketiga nih, kita lebih fokus bantu, bisnis partner kita teman-teman ya. Nah, kalau sebagai BI itu kan ada, 10 langkah penjualan sukses ya teman-teman ya, 10 langkah penjualan sukses. Nah, sementara untuk panduan kita sebagai BP itu ada sistem juga namanya Magnificent Seven gitu. Jadi, teman-teman teman-teman bersyukur banget juga nih ada di KS Vision ya. Sistemnya udah lengkap banget, sistemnya simple, terus, semuanya bisa, duplikasi gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, saya juga kan masih newbie ya, maksudnya baru banget, jadi MDIT nih teman-teman ya. Masih perlu banyak belajar lagi, lebih meningkatkan diri lebih lagi supaya bisa bawa tim saya ke, MDIT yang berbintang-bintang juga gitu, jadi banyak banget bintangnya ya. Nah, kenapa sih, MDIT juga selain income tuh, penting banget gitu ya, karena, MDIT itu kebahagiaannya beda banget ya teman-teman ya. Menurut saya MDIT itu bukan hanya income gitu, bukan hanya sekedar pendapatan gitu ya, pendapatan diri sendiri gitu ya, tapi juga, pendapatan dari, apa ya, melainkan, income yang anak-anak yang kita rekrut juga gitu ya. Kayak tadi kan saya ngelihat grupnya, eee, Dokter Willy ya sama Cirena tadi ya pas lagi kesaksian, top ya, top unit gitu, grupnya banyak banget gitu, seneng banget ikut happy ngelihat anaknya banyak gitu ya. Nah, itu tuh kayak bahagia banget, kita kita juga bisa kasih ibaratnya anak-anak, cucu-cucu ke Paricat, ke Bususan ya, cucu cicit, sampai generasi ke-8 saya nggak hafal tuh, cucu, cicit, cecet, apalagi ya lupa, nggak tahu. Gitu banyak banget, canggah sampai banyak banget deh teman-teman. Itu tapi, semuanya adalah orang-orang yang sukses mulia, sejahtera, bahagia semua gitu. Jadi kebahagiaannya tuh ngelihat, ibaratnya ngelihat anak sendiri kan juga, kalau mereka sukses kita seneng ya. Nah ini anak orang, maksudnya, anak cucu di bisnis ini gitu ya, ngelihat mereka makin maju, terus, ibaratnya semuanya happy gitu. Kalau kata, Pak Richard Bususan kan di sini hope of Indonesia ya, kita adalah, harapannya Indonesia bukan hanya bagi nasabah ya teman-teman, tapi juga untuk, menurut saya untuk, orang-orang yang kita rekrut gitu. Karena,
mereka juga kan, kayak saya sendiri ya gitu, itu kan terbantu banget gitu, untuk apa, kesejahteraan hidup gitu ya. Nah, jadi ngelihat, tim kita, anak-anak cucu kita itu ngejalanin 3 misi mulianya mereka gitu, terus mereka juga bisa mencapai, impian-impian vision board mereka masing-masing, gitu. Nah, terus, Pak Richard tuh selalu sama Bu Susan meng-emphasize kita teman-teman. Meng-emphasize tuh apa ya, menekankan ya? Menekankan, iya, bukan menyarankan ya. Jadi, ya, meng-emphasize supaya kita tuh selalu prestasi tiap tahun gitu ya, mendorong baik pribadi dan juga secara tim ya. Kenapa gitu, karena, itu akan menarik kan orang-orang yang berkualitas unggul, yang satu visi misi sama kita ya, eee, karena MDIT seperti tadi, ini ya, udah saya infokan, itu bukan hanya, sendirian gitu ya, kita di sini bareng-bareng gitu. Nah, dengan kita fokus, misi mulia yang ketiga, udah pasti ya teman-teman ya, MDIT juga bisa dapat gitu. Nah, tiap tahun juga kita, disarankan, untuk meraih billion unit teman-teman, ya, gitu. Billion unit apa sih? Nah, itu satu unitnya mencapai, 1 miliar ya. Nah, dari semua yang disaranin ya teman-teman, seperti tadi action gitu ya, kan lebih ke mindset ya. Nah yang paling decision dari semua yang disaranin, itu yang paling penting sebenarnya action-nya teman-teman ya. Karena pada ujungnya, semua strategi, semua teori, semua fakta, semua keputusan ya yang kita udah ambil ya tanpa action, tanpa praktek di lapangan, semuanya juga nggak akan berarti gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena, ini adalah, bisnis ya teman-teman, kita juga mesti ingat ini adalah bisnis, bukan akademis semata. Jadi, bukan pinter-pinter aja, tapi juga kan, adu rajin gitu. Adu rajin aktivitas maksudnya, gitu. Nah, terus kita juga ngedapetin income itu ya teman-teman ya, dari, semua ini bisnisnya, bukan karena kita pikirin terus ya, tapi, karena kita melakukan ya, harus dan penting lakuin apa yang udah kita pelajarin dan kita pikirin sebelumnya. Nah, kita perlu banget, ngambil tindakan segera sekarang teman-teman, apalagi kan tadi, teman-teman juga lihat ya, tiap minggu ya, apalagi kalau yang tiap minggu udah rajin hadir di kelas super Zoom ya, itu kan, ada orang-orang baru yang bermunculan ya teman-teman, dan mereka juga, action-nya cepet gitu ya, jangan sampai, siapa yang mau kita, jadikan nasabah gitu ya, atau yang kita, mau ajak ke bisnis ini untuk jadi tim kita, itu udah diambil sama orang gitu. Kenapa? Karena ya walaupun rezeki katanya nggak kemana ya, tapi kalau nggak kemana mana ya nggak bisa juga ya teman-teman gitu. Mereka juga butuh gitu, butuh proteksi orang di luar sana, mereka juga butuh, income gitu. Jadi, daripada kita pikir-pikir kelamaan, atur-atur ancang kaki kanan apa kaki kiri dulu yang jalan ya gitu, terus ya udah mendingan jalan gitu. Nah, terus kita juga selalu konsultasikan ya, apa yang perlu kita lakukan sama leader kita gitu. Jadi kayak, bukannya nggak boleh konsultasi ya gitu teman-teman, tapi, kalau misalnya kita udah belajar, ya udah kita terapin dulu teman-teman, nanti ketemu ketemu apa namanya, kayak, sesuatu yang di lapangan yang, "Kok ini berbeda ya?" Atau tiba-tiba teman-teman lupa apa yang udah diajarin gitu ya, ya balik lagi selalu konsultasinya sama leader ya teman-teman, gitu. Tapi ya balik lagi ya, jangan konsultasi mulu tanpa tindakan yang sesuai yang disarankan oleh leader atau mentor kita gitu. Jadi kayak, konsultasi tapi dikasih tahu, yang dijalanin lain gitu ya, jadi mentok lagi deh gitu. Nah, karena tantangan pertama kali saat, kita action tuh kan sebenarnya diri kita sendiri ya teman-teman ya, sehingga, kita tuh perlu merubah, mindset yang kurang mendukung ya, yang kurang mendukung kita dalam berbagai hal yang menghambat kesuksesan kita di bisnis ini, gitu. Nah, seringkali juga kan kita kan, denger ya, kalau mau dapetin apa yang belum pernah kita lakuin, maka kalau belum pernah mendapatkan apa yang kita, mau gitu ya, maka kita harus melakukan apa yang belum pernah kita lakukan, gitu. Nah, iya bener teman-teman, di bisnis ini tuh
teman-teman semua ya, termasuk saya tuh diajak ke kehidupan yang signifikan ya, dan radiating abundance. Maksudnya memancarkan keberlimpahan gitu ya, teman-teman ya. Memancarkan keberlimpahan yang udah pasti ada di layar biru gitu. Nah, terus teman-teman juga dengan MDIT ini, teman-teman mengajak orang lain juga untuk masuk ke dalam kehidupan ini juga teman-teman, keberlimpahan gitu. Maka 8 generasinya nanti akan terwujud gitu. Nah, kan tadi pas kita lihat yang di koran itu ya teman-teman, itu kan banyak banget ya tadi yang di super team, di KS, Vision gitu ya. Jadi tadi fotonya hanya saya sendiri, tapi sebenarnya banyak banget. Nah itu tuh makin banyak bintangnya ya. Tinggal siapa yang mau. Nah di sini ya benar. Nah ini sebenarnya banyak ya teman-teman, selain saya, Pak Richard, ini minggu lalu ada Ci Erli, Ko Ahong ya. Terus juga ada Kolendra ya, Ci Wanda gitu. Semua banyak, dan dari grup KS yang lain ya, dari kemarin ada Mbak Sem ya, Mas Andri, semua banyak banget ya teman-teman di sini gitu. Nah, sebenarnya teman-teman yang mau decide ya untuk tahun ini gitu ya, itu siapa gitu. Ini akan, oh ya, Kolendra ya. Nah, ini teman-teman, jadi mereka ini semua adalah orang-orang yang kemarinnya decide untuk mau dan menjadi bukti tahun ini dan seterusnya menjadi MDIT gitu. Nah yang mau juga saya doakan, oh ya itu ada 31 dari grup KS ya teman-teman ya, banyak banget ya. Nah banyak banget, amin semuanya MDIT gitu ya. Yang menjawab mau, Tuhan menjawab ya, saya yakin juga menjawab, Tuhan akan menjawab ya bagi orang yang mau action ya secara responsible untuk menjalani layar biru. Nah, saya ikut bersyukur dan bahagia teman-teman pasti nyampe ya dan tercapai impiannya di vision board masing-masing. Nah, teman-teman, oke, ini next-nya ya. Oke. Teman-teman kan yang terpenting tadi ya, setelah 2 hal tadi yang selalu kita lakukan kan pasti bersyukur ya, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kita ada di hidup. Ini boleh ke slide Pak Richard khususan? Maaf ya. Oke. Oh ya, yang terpenting tadi kan teman-teman, kita kan bersyukur ya, setelah melakukan, setelah decide gitu ya, kita bersyukur pada Tuhan, kita ada hidup di dunia ini berkelimpahan, bersyukur selalu kepada orang tua kandung kita ya, dan juga orang tua kita di bisnis ini, yaitu leader kita semua ya. Nah teman-teman, ini leader saya ya, orang tua saya di bisnis ini teman-teman ya, this is the beginning of anything you want, karena dengan bertemu mereka, kebanyak mauan saya tuh tercapai teman-teman, satu demi satu gitu ya. Terima kasih. Nah, ini nggak janjian ya ngomongin hari ini keluarga ya, tapi teman-teman, orang tua kita di bisnis ini ya, leader kita ya, kita tuh bisa ada di sini kan dilahirin sama mereka ya teman-teman ya. Nah kadang-kadang namanya juga keluarga ya teman-teman, beda-beda pendapat sedikit gitu. Saya juga banyak belajar dari anak saya, kesabaran gitu ya. Mereka juga banyak belajar kayaknya dari saya juga, jadi kita sama-sama saling belajar teman-teman ya. Nah, tapi namanya keluarga ya teman-teman, ada cinta kasih gitu, karena teman-teman yakin orang-orang yang mengajak teman-teman ke sini, leader-leader teman-teman itu adalah orang-orang yang paling menginginkan teman-teman untuk sukses gitu ya. Cinta kasih ya yang jadi pemenangnya gitu. Jadi walaupun namanya keluarga ya tadi ada gesek-gesek dikit gitu ya, itu pasti karena saling memproteksi gitu ya. Maksudnya kadang kan kayak saya contohnya waktu awal join di bisnis asuransi gitu kan, bapak saya tuh kayaknya agak against gitu ya, agak against, terus kayak ngapain gitu kan, udah jauh-jauh sekolah gitu. Itu sebenarnya mau memproteksi teman-teman gitu, tapi kan kita nunjukin saling belajar dan lain-lainnya ya. Nah itu salah satu contoh yang gesekan sama orang tua nih, sama orang tua saya gitu. Tapi ya tadi namanya ada cinta kasih, akhirnya kan jadi baik gitu. Nah, satu tips penting ya teman-teman supaya bisnis kita langgeng, berkelanjutan ya, dan apapun juga yang kita kerjakan berhasil. Ini ada tips ya teman-teman, saya juga dapatnya dari orang tua saya nih di bisnis ini teman-teman. Boleh ya minta tolong host untuk memutarkan satu video, tadi ada, saya udah share. Kalau mau umur panjang, kalau mau apa saja yang kamu kerjakan dibuat Tuhan berhasil, firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu.
Tidak ada di sini ditulis kalau mereka baik, kalau mereka bisa jadi teladan, kalau mereka harmonis, kalau mereka nggak ninggalin kamu, kalau mereka kaya, nggak ada. Jadi, despite of keadaan orang tuamu, seperti apapun orang tuamu, toksik seperti yang beberapa orang bilang, saya mau bilang gini, lakukan firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, udah jelas ya teman-teman. Restu dan doa orang tua itu sangat penting gitu. Jadi sayangin, hormatin, minta doa restu orang tua, minta juga restu doa dan sayangin orang tua kita di bisnis ini gitu ya. Insya Allah. Makasih ya Pak Richard lulusan lagi orang tua saya di bisnis ini. Ya insya Allah ya teman-teman, cita-cita kita udah terkabul, on the way menuju hadapan kita. Oke, amin. Next slide boleh ya. Nah, ini bentuk rasa syukur teman-teman. Rasa syukur dan terima kasih pada Tuhan dan juga orang-orang tua kita dan juga semua yang kita sayang ya. Caranya gimana ya? Ini berterima kasih nih semua Pak Richard Bususan ya. Rasa syukurnya itu kita berikan lewat prestasi-prestasi terbaik kita. Nah, itu saya sama Pak Richard Bususan nih di Taipei ya, di Taipei. Fotonya dulu boleh nih di Taipei nih teman-teman gitu. Nah, terus ini ke Paris. Dulu saya nggak mau ke Paris. Kenapa? Karena kalau ke Paris kayak mesti romantis gitu kan. Tapi ya udah romantis sama orang tua sendiri gitu kan. Seneng banget. Akhirnya Bu Susan yang bisa bikin saya ke Paris. Ya rumitnya Tineke ya. Nah, terus ini juga waktu dapet mau ke Korea ya. Jadi ceritanya dandanannya Korea. Menang nih, alhamdulillah. Kayaknya konspirasi. Konspirasi KKN ya, Bu. Anak sendiri soalnya. Nah, terus ini sama kakek leader saya juga ya teman-teman. Jadi ini rasa syukur kita ya teman-teman di bisnis ini selain untuk MDIT udah pasti ya jalan menuju MDIT kan tadi pakai prestasi ya. Nah ini kita persembahin rasa terima kasih tuh dari tempat yang terbaik gitu teman-teman. Nah oke, nextnya. Nah jadi saya tunjukin dari semenjak mau mulai gerak lagi ya 2017 itu ya udah dapetin apa prestasi yang paling bagus gitu. Jadi jangan yang setengah-setengah ya teman-teman. Prestasi paling bagus itu Premier Club Personal Paris. Ya udah dapetin gitu. Dapet deh jalan-jalan teman-teman gitu. Beli sendiri bisa nggak? Bisa ya teman-teman. Ini bisa banget beli gitu, beli tiket sendiri ke semua ini gitu ya West Europe. Tapi beda banget teman-teman pengalamannya dan dengan kita mendapatkan prestasi gitu sangat amat berbeda dan juga kualitas perjalanan di Allianz tuh bagus banget gitu, bagus banget. Kalau nggak percaya, cobain gitu ya teman-teman. Nah, terus ada MDRT Experience ke Bangkok, Thailand. Nah, di 2018 itu MDRT First Time Achiever ya, dapat champion club personal di Seoul, Korea. Terus dapat ini by unit ya. Jadi kalau ini kan personal sendiri. Nah, ini saya udah mulai ngajak orang dan ini pun ngajak teman baik sendiri ya teman-teman ya, kan kita pilih juga ya untuk tim kita. Nah di sini saya 2018 ini juga saya memutuskan untuk decide ya deh mau gitu, ibaratnya mau deh punya anak gitu, karena kan kenapa decision itu penting, karena waktu awal-awal itu saya masih maunya sendiri-sendiri aja gitu, karena masih ngerasa aduh ribet ya gitu kan, nanti kalau orangnya begini, kalau begitu bagaimana gitu kan, dan pengennya tuh kerja-kerja sendiri aja gitu ya. Kan bisa berprestasi juga gitu ya. Nah, tapi akhirnya decide untuk ikutin kata orang tua gitu, kata orang tua, kembangin tim gitu. Oh ya udah jadinya punya anak nih teman-teman, alhamdulillah promote 1 BP itu Mona gitu ya. Terus ini dapat 2 tiket ya teman-teman, kalau misalnya ini kan tiketnya saya jalan sendiri waktu itu. Ini waktu itu saya bisa dapat uang jajan. Boleh ceritain nggak ya? Ya udah jangan deh. Ini intinya balik lagi achieve lagi pokoknya apapun kontesnya ya teman-teman. Kan tadi udah ada kontes yang mingguan ya dari Vision udah dikasih gitu. Nah, teman-teman dapetin juga nih yang reward-reward gedenya ya. Ini sebelum pandemi, jadi masih ada ke Bali gitu ya, Great December. Ya udah dapetin gitu. Pokoknya apapun yang dikasih, saya orangnya mau banget, mau punya gitu. Maksudnya mau gitu. Pokoknya menang dulu gitu, usaha dulu. Kalau misalnya usaha banget kepentok terus nggak dapet, ya udah saya juga yakin, saya bersyukur itu pasti juga yang terbaik gitu kan. Tapi alhamdulillah akhirnya dapet ke Kuala Lumpur juga, Malaysia gitu ya.
Oke, next-nya itu, ini hadiah juga, selain income ya teman-teman ya, ini prestasi-prestasi ini juga, sejalan dengan income berarti ya. Nah, prestasinya ini dapat MDRT ya teman-teman, berarti kan penjualan lagi pribadi, dapat premier lagi, sebenarnya ke Moskow nih, tapi kita 2020 nggak bisa pergi ya, makanya jadinya nggak ada fotonya, gitu, nggak ada fotonya. Terus ke Taipei, Taiwan tadi ada ya masih ya, karena perginya masih di awal-awal. Nah, terus dapet Taiwannya kan awalnya cuma satu teman-teman. Nah, Allianz tuh baik banget. Kayaknya masih banyak yang pengen ke Taipei ya. Akhirnya dia bikin kontes lagi loh teman-teman. Pertama kontesnya itu 2 juta ya kan, sama Taipei dapat 2 juta cash. Nah, terus karena banyak peminat ya, biasanya kan tetap misalnya perusahaan gitu ya, nggak kasih-kasih hadiahnya. Nah, ini tuh sama dia diadakan lagi kontes Taipei, bahkan uangnya ditambah teman-teman. Nah, ini ya udah kejar lagi, kejar kejar hadiah gitu. Saya sih selalu eyes on the prize gitu. Maksudnya matanya selalu ke hadiah-hadiah dan pencapaian gitu. Nah, dengan kejar ini semua juga bersyukur kan timnya juga jadinya jalan ya, kitanya jalan ya, timnya juga jadi jalan ya teman-teman ya, gitu. Mendapatkan billion unit ya, jadi unitnya waktu itu 1 miliar lebih, terus ada promote 2 BP ya teman-teman. Nah, promote 2 BP tapi oke, next-nya di 2020 kemarin ini kan pandemi ya teman-teman, jadi nggak ada alasan gitu, maksudnya nggak ada alasan karena suasana lagi genting gitu ya, kitanya jadi nggak beraktivitas gitu. Justru karena lagi genting dulu awal-awal pandemi itu, saya juga malahan yang, "Duh gimana ya?" gitu kan, kalau orang lain, punya reserve money gitu ya, yang bisa mungkin 6 bulan, seperti apa sih, keranjang keamanan ya, 6 bulan, 1 tahun gitu. Nah ini gimana ya gimana gitu, pokoknya saya juga mikirin gitu kan. Nah, hal-hal itu maksudnya pasti di luar sana kan juga maksudnya masalah kita juga pasti banyak masalah, orang di luar sana juga ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillahnya malah pandemi bikin bikin makin sadar lagi, bikin makin sadar, jadi ada apa ya, berkah di balik musibah ya atau, kalau di kita tuh, di muslim ada yang namanya, di balik kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Nah, itu di 2020, bersyukurnya kan nasabah-nasabah nggak perlu kita ibaratnya, sadar-sadar gitu ya, sadarin diguncang-guncang gitu ya, mereka jadi lebih aware lagi tentang adanya dan perlunya asuransi gitu teman-teman. Ya, jadi penjualan saya yang personal bisa Premier, teman-teman nih, Premier Club personal dapet. Saya kan pengen banget nih ke Barcelona ya, Spain, udah saya taruh-taruh tuh di vision di layar HP ya, teman-teman, terus taruh di tempel di tembok gitu ya, taruh di tembok. Nah, itu alhamdulillah ya teman-teman yang katanya bukan katanya, visualisasi works gitu. Ya it works gitu kan, lagian apa salahnya dicoba kalau misalnya, nggak dapet kan ya nggak dapet, tapi kalau ternyata berhasil, kalau saya nggak lakuin, kan saya juga yang rugi. Jadi saya tempel-tempel aja gitu. Dan itu menarik nasabah-nasabah yang berkualitas itu, ke hadapan saya ya teman-teman ya, dapet Premier Club personal gitu, Barcelona, Spain. Nah, ini akhirnya nggak bisa pergi juga teman-teman ya, karena masih pandemi. Untuk pastinya, juga tetap bersyukur, karena apa? Karena di saat orang lagi mikirin duit, kita malah dapet duit teman-teman gitu, karena digantiin duit nih banyak banget nih. Berapa ya, sekitar banyak nih teman-teman, karena dapat duitnya itu Barcelona, terus ada Champion Club ya, ini kebayangkan ini tuh nggak jadi pergi berarti dikasih duit lagi loh, ya kan, dapat cash refund, bener. Jadi Champion Club, unit, Busan Daegu, terus ASN Pasar Challenge. Nah, ini saya ngelihatnya udahlah, misalnya orang bilang, "Tapi nggak pergi loh Lia," nggak apa-apa dapat aja, ini kan pasti jadi uang gitu. Maksudnya, pasti jadi uang kan, berguna gitu ya. Bisa ibaratnya bukan hanya buat kita aja, tapi kita juga bisa bantu uang itu ngalir ya. Kita bisa bisa beli, jajanannya yang orang-orang pada rame bikin gitu kan. Nah, kita bisa beli-beli, kita bisa kirim-kirim gitu. Malah di tahun 2020 teman-teman alhamdulillahnya itu bisa, alhamdulillah masih bisa tetap kirim banyak-banyak hampers gitu loh pas, bulan puasa ya biasanya gitu, padahal lagi pandemi gitu. Nah, bersyukur jadi apa yang saya dapat bisa saya berikan lagi buat, bantu usahanya teman gitu ya, bisa kasih makan orang juga, maksudnya kasih makanan ke teman-teman yang saya juga sayang, keluarga gitu ya.
Nah, terus ini juga dapat ke Shenzhen padahal pengen juga ya, tapi ya udahlah dapatnya uangnya. Terus ke Shanghai dapat 2 tiket teman-teman. Waktu itu nih Kak Syakir juga dapat nih 2 tiket nih ya. Jadi CEO Challenge dapat 2 tiket, terus dapat Montblanc juga, terus dapat iPad 7 teman-teman, dapat uang logam 10 kali gitu ya. Terus Recruit and Grow Cash Contest ya, ini 30 juta. Terus ada BP teman-teman, jadi di saat kita nggak bisa keluar, di saat Zoom mulai, nah ini ada BP-BP baru itu Kak Syakir dan Doni, alhamdulillah gitu. Nah ini prestasi-prestasi buat bikin orang tua leader saya juga happy punya anak seperti saya. Tuh. Nah oke, nextnya. Nah ini teman-teman nih BP Mona dengan timnya ya teman-teman, unitnya Mona bersama ada Kathleen ya, maaf ya ini fotonya kecil, Widya, Dokter Pelangi ya, ini sama saya di Taipei juga nih gitu ya, happy banget ya teman-teman bisa ngajak teman baik berlibur bersama dan sibuk saling traktir gitu. Jadi bukannya nunggu di traktir, tapi kita sibuk saling traktir gitu ya. Kebayangkan orang tua kita Pak Richard Bususan juga, wah rajin traktir kita gitu. Aduh happy banget deh. Pokoknya semuanya happy di sini. Nah, kemudian nextnya itu ada Doni ya. Jadi ini juga saya pengen ngasih ke orang tua saya gitu bahwa ini saya punya anak loh banyak dan mereka berkembang bagus gitu ya. Biar makin berkembang lagi, biar makin didoain teman-teman sama orang tua gitu maksud saya. Nah ini ada Doni bersama timnya ya, timnya doain ya teman-teman, timnya juga makin aktif ya. Kemudian nextnya ada Kak Syakir dan timnya juga ya teman-teman, tapi ini ada yang beberapa yang baru belum masuk namanya ke sini gitu ya. Jadi kita mau mengajak orang-orang ke sini tuh supaya mereka juga punya kehidupan yang jauh lebih bagus ya. Bukan berarti yang sekarang nggak bagus, tapi bisa jauh lebih bagus, lebih berarti lagi gitu. Oke, next-nya itu sih Aditya. Oke, nah ini beberapa foto ya teman-teman. Sama ini seneng banget karena perginya tuh yang rame-rame gitu sama teman-teman satu ini grup KS udah rame banget deh. Nah ini untungnya kita sempat foto begini nih ya. Ada Tineke, ada Nia, Ciwanda, siapa lagi nih? Cidesi, Cipopi, Bu Susan, semua Cineli. Aduh seneng banget nih Mbak Tari, Cierli. Kita tuh udah foto di Barcelona Madrid untungnya ya. Aduh kangen ya. Nah ini ke Korea, Korea Taipei nih pas lagi ke West Europe ini di mana ya? Keukenhof ya, Keukenhof ini ke Bali, ini ke Malaysia sama teman-teman KS juga, ini Paris. Numpang narsis sedikit. Oke, next-nya teman-teman. Nah ini tim-tim saya yang maksudnya punya 3 anak, itu saya pingin punya lagi, punya lagi, punya lagi. Kenapa? Ya itu ya teman-teman jalan menuju MDIT berbintang-bintang, bisa bisa lebih apa ya? Kalau kita ngajak ngajak orang banyak untuk sukses, fokus sama mereka, mereka happy, mereka bahagia, mereka berkelimpahan, si bintang-bintang MDIT itu bakal datang gitu loh teman-teman ya. Nah, terus ini tim-tim saya ya, mohon doa juga, bersyukur nih ada Rati, Diri, Tika, Sisil ya, mereka semua ada Diska, Diska keponakan saya teman-teman, jadi ini bisa ngajak keluarga ya teman-teman di sini ya. Nah ini teman-teman saya dari kuliah, Rati dan Hani. Nah oke, next-nya ini ada juga yang belum masuk ke sini ya foto-fotonya, masih banyak ya teman-teman ya. Belum masuk, mohon doa, bersyukur mereka makin aktif, produktif. Ada Sukma yang belum masuk, ada Mas Eka juga belum masuk fotonya di sini. Nah, saya tunggu foto-foto mereka dengan prestasi-prestasi mereka semua supaya kita bisa datang ke Pak Richard, Bu Susan itu dengan memberikan penghargaan bentuk kasih sayang kita ke mereka dengan lebih baik lagi gitu. Nah, oke. Next-nya, nah ini prestasi, ini piala-piala masih kurang ya teman-teman, belum datang, udah saya foto. Ada 2 lagi, ada 3 lagi belum datang, nanti deh di-update fotonya. Nah, kemudian, nah ini teman-teman, oke. Nah, oke teman-teman, nih perjalanan masih panjang ya teman-teman ya, ibarat langkah kalau dari yang saya lihat di step-nya, kayak kalau Ci bilang tuh di tangga, itu masih tangga pertama teman-teman, masih panjang. Pak Denny udah 52 bintang ya teman-teman, saya masih di tangga pertama, dia udah di tangga yang wah banyak banget gitu.
Ya, jadi journey-nya masih panjang, mari kita lakukan ini sama-sama bareng-bareng. Yakin aja kita di sini keluarga besar ya, keluarga besar KS ya. Kita bersama-sama wake up with a purpose ya, teman-teman. Yakin, terus tetap selalu punya harapan dan cinta kasih buat sesama gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata teman-teman. Soalnya grogi banget nih, energi teman-teman gede banget. Terima kasih banyak waktu dan perhatiannya. Be happy, be grateful, semangat September ceria. Go MDIT. Tuhan memberkati.